Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama kami di video part 3 Manajemen Keuangan dengan aku Putri Fadila Agustina. Saya Pranaca Uzura Saskara. Saya Winston Jordan. Saksikan terus. Halo guys. Jadi hari ini kami kembali lagi ke warung Elzio dalam rangka membuat video part 3 Project Manajemen Keuangan. Jadi hari ini tuh kami akan memberikan sebuah studi kasus kepada Mbak Lydia selaku pemilik warung Elzio untuk menilai sejauh mana pemahaman Mbak Lydia ini dalam menggunakan aplikasi Siapik dalam pencatatan keuangan di warung Elzio ini. Gimana keseruannya? Jangan lupa saksikan terus. Halo teman-teman. Jadi hari ini kita kembali ketemu lagi sama Mbak Lydia pada video part 3 Project Manajemen Keuangan. Halo Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kan Mbak, kami sudah memperkenalkan dan menjelaskan kepada Mbak tentang aplikasi Siapik, bagaimana fitur-fitur umumnya untuk itu UMKM kita ini Mbak. Jadi pada video kali ini kami ingin melihat sejauh mana pemahaman Mbak tentang aplikasi ini melalui pengerjaan studi kasus yang telah kami siapkan. Boleh Mbak diceritakan? Oke Mbak, jadi dari laporannya tadi udah pengerjaan studi kasusnya itu Mbak Lydia udah cukup paham Mbak mengenai aplikasi Siapik ini untuk cara penggunaannya. Oke Mbak, jadi kira-kira gimana Mbak? Menurut Mbak sendiri ada nggak gitu kendala atau mungkin ada pertanyaan yang ingin Mbak sampaikan kepada kami Mbak terkait aplikasi ini? Untuk seputaran Siapik ini kalau seandainya ya kalau di warung nggak pakai internet itu bisa nggak? Karena kan biasanya kan sinyal internet sering hilang gitu. Apakah bisa tanpa pakai wifi atau gimana? Oke, kalau untuk itu Mbak, untuk sementara aplikasi Siapik ini ya Mbak, itu perlu koneksi internet untuk data tersimpan otomatis ke server Mbak. Tapi kalau misalnya sedang offline, Mbak juga bisa mencatat dahulu, mencatat secara manual, lalu nanti Mbak tinggal inputkan saja saat ada jaringan Gitu. Nah, terus kalau persoalan dalam memasukkan datanya, misalnya kalau kita mau masukin harga tuh, terus salah masukin harga itu bisa diedit atau gimana? Kalau untuk pengeditan itu pasti bisa Mbak dari store tadi. Jadi kita tinggal masuk ke menu, baru ke stok barang dan pilih barang Mbak yang mau diubah, lalu ditekan edit untuk mengganti harga jualnya gitu Mbak. Oh, jadi kalau setiap transaksi itu harus dicatat manual atau bisa otomatis atau harus bisa di print dulu struktur pembayarannya?
Ya untuk saat ini untuk pencatatannya itu Mbak bisa dilakukan secara manual lewat menu transaksi penjualan atau dari transaksi pembelian supaya laporan otomatis terbentuk dari data yang Mbak input. Nah, jadi kan saya lihat di aplikasinya itu kan ada untuk pencatatan masalah laba kerugian kayak gitu kan. Nah itu gimana cara pengisiannya itu? Kita mengisi manual atau dia otomatis? Nah, kalau itu Mbak, dia otomatis. Jadi Mbak sudah mencatat semua transaksi penjualan dan pembelian. Jadi sistem akan menghitung laba dan rugi Mbak secara otomatis, Mbak. Kalau mau tahu, oh jadi saya bisa dong mau lihat hasil apa pengeluaran di pengeluaran bulan lalu itu gimana caranya? Nah, itu bisa banget Mbak dilihat dari laporan keuangannya. Jadi kan nanti ada pilihan itu. Tinggal dipilih tanggal atau bulannya supaya Mbak juga bisa lihat prioritas penjualan. Ini kan kalau suami istri kan harus ada laporan tuh. Jadi kalau saya mau buat laporan untuk suami mengenai pengeluaran dan pemasukan datanya itu bisa dikirim melalui WA atau gimana ya? Pada aplikasi ini Mbak ada fitur kita bisa download itu PDF-nya. Jadi dari PDF itu kita bisa kirim lewat WhatsApp ataupun bisa melalui email. Jadi nggak perlu dibawa HP-nya Ya, ya, nggak dikasih perlu. dia bisa kirim. Oke. Untuk selanjutnya Mbak mau nanya, kalau laporan laba rugi itu bisa dipakai buat ngaji pinjaman usaha nggak ya? Oh, kalau itu bisa Mbak, karena di aplikasi ini sudah tersusun secara rapi bagaimana data laporan keuangan Mbak. Jadi data itu bisa menjadikan dokumen pendukung untuk mengajukan pinjaman ke koperasi ataupun ke bank nanti ya. Itu bagian tertentu atau ada Bank bebas? bebas gimana? itu. Oh bebas ya, oke. Kalau seandainya nih kan kalau ada rezeki kan mungkin mau ganti HP. Nah, Jadi kalau ganti HP Mbak, akunnya itu nggak hilang. Jadi caranya itu Mbak, kan pada saat kita login kan ada kita masukkan email sama password itu. Kita jadi harus menghafal email sama password itu. Jadi ketika ganti HP, download lagi aplikasi dan memasukkan email sama passwordnya tadi. Jadi bisa langsung terhubung. jadi nggak mesti langsung memindahkan data yang satu HP baru satu. Nah kalau seandainya ya Mbak lupa passwordnya, jadi gimana itu? Akunnya lupa kayak gitu. Itu bisa dibuat baru atau gimana? Oh, kalau lupa di Siapik itu ada fitur lupa password. Kalau kita login itu ada lupa password itu bisa kita klik. Nah, kita klik itu kita akan memasukkan data-data nih. Kita data-data pada saat kita daftar. Jadi ketika itu sudah terhubung, jadi kita bisa mereset ulang password kita itu. Jadi nggak perlu buat baru lagi, Mbak. Oh jadi data kita yang itu nggak akan hilang Nggak kan? akan hilang. Aplikasi Apik ini bisa nggak satu handphone? Nah, misalnya kan kita di rumah kan, karena kan kita nggak selalu standby tuh di rumah, ada suami, ada ibu. Jadi kan kalau untuk ibu atau itu mau isi datanya itu gimana? Bisa nggak di HP yang lain? Bisa, itu bisa, Mbak. Tapi kita ketika mau login tadi pakai email sama password yang sama. Tapi baiknya ketika login bersama itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu agar tidak bentrok data yang masuk nanti ke dalam itu. Oke Mbak, seru sekali ya pertemuan kita pada hari ini berbincang masalah aplikasi Siapik ini. Tapi sayangnya pertemuan kita cukup sampai di sini dulu nih Mbak. Oke teman-teman, jadi begitulah untuk hasil dari hari ini yang telah kami berbincangkan. Jadi untuk selanjutnya jangan lupa ditunggu ya teman-teman. Dadah. Jadi segitulah video part 3 dari kami kelompok 11. Nah, di video selanjutnya itu kami akan mengevaluasi kembali sejauh mana pemahaman Mbak Lydia dalam menggunakan aplikasi Siapik untuk pencatatan keuangan di warung LCO ini. Tungguin terus videonya ya. Dadah!